Di studio ini sudah hadir bersama kita Mbak Dea selaku Ketua IPPNU Kabupaten Tegal. Halo Mbak, Ya, halo. apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mengapa pelajar perlu belajar demokrasi sejak dini? Oke. Kalau kita lihat ya, ada satu fakta sosiologis yang tidak bisa kita bantah, yaitu pelajar hari ini adalah penerus masa depan bangsa. Jadi kalau pelajar hari ini atau usia dini itu tidak mulai dipelajari ataupun mengetahui nilai-nilai demokrasi, khawatirnya ke depan kita tidak akan tahu apa aja hak ataupun kewajiban kita sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cakwir Pemilih, selamat datang kembali di podcast Ngapak, ngobrol asik pemilu bareng KPU. Ayah Sinau, milih Sing Citu. Bersama saya Ira Kusuma Wardani yang akan menemani Cakwir Pemilih sekalian di episode kali ini. Nah, Cakwir Pemilih, generasi muda sekarang ini mempunyai peran yang penting untuk masa depan demokrasi Indonesia. Tidak terkecuali pelajar perempuan yang saat ini juga semakin aktif dalam berorganisasi, dalam menyampaikan pendapat, dan juga dalam berpartisipasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, di episode kali ini, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu pelajar perempuan dan peran strategis dalam demokrasi. Nah, Jagbir Pemilih, sebelum kita bahas lebih lanjut, di studio ini sudah hadir bersama kita Mbak Dea selaku Ketua IPPNU Kabupaten Tegal. Halo Mbak, Ya, halo. apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mbak Ira bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Baik ya berarti. Ya, alhamdulillah senang bertemu dengan Mbak Ira. Sama senang juga bertemu dengan Mbak. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di podcast Ngapak ini. Dengan senang hati kami juga berterima kasih atas kolaborasi ini, Mbak Ira. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Dea dan Jakir Pemilih langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama nih. Kalau kita berbicara terkait pelajar perempuan dan peran strategis dalam demokrasi, tentu ada hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu adalah terkait demokrasi. Nah, menurut Mbak Dea sendiri, apa sih demokrasi itu? Oke. Ya. Mungkin gini, Kak. Seringkali demokrasi itu dikaitkan dengan sebuah pemilihan ya, pemilihan atau pemilu atau sebuah coblosan yang mana dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tapi bagi kami sebagai pelajar ya, kalau demokrasi itu adalah sebuah esensinya itu ruang untuk didengar, lalu menghargai perbedaan dan juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita dalam pelajar, dalam organisasi kita bisa bermusyawarah, kita menyampaikan pendapat, opini kita dengan tanpa rasa takut dan lain-lain, itu adalah sebuah demokrasi. Jadi demokrasi kalau di lingkupnya organisasi, lingkupnya sekolah, yaitu adalah ruang untuk bagaimana kita diterima, bagaimana untuk saling menghargai, seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi demokrasi ini bukan cuma soal memilih saat Iya, pemilu, betul. momen pemilihan, tapi juga bagaimana kita menghargai pendapat ya, Betul dan sekali. juga bagaimana kita ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Hari-hari betul. Nah, setelah memahami makna demokrasi tadi, selanjutnya menurut Mbak Dea nih, mengapa pelajar perlu belajar demokrasi sejak dini? Oke. Kalau kita lihat ya, ada satu fakta sosiologis yang tidak bisa kita bantah, yaitu pelajar hari ini adalah penerus masa depan bangsa. Jadi kalau pelajar hari ini atau usia dini itu tidak mulai dipelajari ataupun mengetahui nilai-nilai demokrasi, khawatirnya ke depan kita tidak akan tahu apa aja hak ataupun kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kenapa harus kita mempelajari demokrasi sejak dini, itu dengan demokrasi kan kita jadi belajar bagaimana harus berpikir kritis, lalu bagaimana untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, bermusyawarah dan lain-lain, itu harus ditanamkan dipelajari sejak dini. Sehingga nanti ketika para pelajar ini sudah apa ya, sudah bisa memerankan hak pilih mereka, sudah bisa mencoblos itu ataupun berdemokrasi secara sesungguhnya dalam hal
politik orang dewasa, ya mereka akan menjadi seorang pemilih yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi pendidikan demokrasi ini penting karena nantinya ini untuk membentuk mereka bukan hanya menjadi warga negara yang baik, tapi juga menjadi pemilih yang cerdas, yang bertanggung jawab gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, kalau kita bicara terkait partisipasi, tentu pelajar perempuan kan juga memiliki ruang dan kesempatan ya. Nah, menurut Mbak Dea, apa saja peran strategis yang bisa dilakukan pelajar perempuan dalam memperkuat demokrasi? Oke. Jadi kalau kita lihat ya sebagai pelajar perempuan ini, kalau secara kuantitasnya Mbak Ira, kuantitas kita, jumlah kita ini sangat banyak. Nah, kalau secara kualitas, nah perempuan ini kan mereka cenderung lebih dikaruniai sebuah empati yang tinggi, kepekaan yang lebih tinggi ya daripada gender sebelah. Nah, itu adalah sebuah kombinasi yang menjadi modal utama untuk menciptakan demokrasi itu lebih sehat, lebih lebih cerdas, karena dengan perempuan cerdas, perempuan hebat itu nantinya demokrasi itu akan tercipta dengan lebih sehat dan lebih humanis seperti itu. Nah, peran nyatanya ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dimulai dari kita mungkin bisa berkomunikasi atau menjadi pelopor literasi kepada circle-nya, lalu menyebarkan isu-isu tentang perempuan dan wanita di lingkungan pertemanannya, dan aktif berorganisasi. Ini juga salah satu peran strategis ya untuk pelajar perempuan untuk bisa menciptakan demokrasi yang cerdas, demokrasi yang sehat seperti itu, Mbak Ira. Oke, jadi sebenarnya perempuan ini memiliki peran yang besar ya. Betul. Jadi kita bukan hanya sebagai pemanis, tapi kita juga seorang penggerak. Bukan cuma Pemanis. Oke. Okay. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya nih, bicara soal organisasi. Mbak Dea kan aktif dari berorganisasi ini sejak kapan berarti? Sejak tahun 2016, Kak. Berarti udah 10 tahun ya? 10 tahun, betul. Saya berarti aktif itu dari MTS kelas 2. Dari MTS sampai sekarang lulus kuliah, alhamdulillah. Ya. 10 tahun di organisasi. Nah, 10 tahun ini pasti kan udah banyak pengalamannya ya. Terus udah punya pendapat yang luas gitu. Nah, menurut Mbak sendiri, apakah IPPNU ini bisa menjadi wadah untuk melatih kepemimpinan perempuan? Oke. Ya, kalau dari berbicara pengalaman saya pribadi ya, tentu saja IPPN ini adalah salah satu laboratorium yang terbaik dalam hal ini. Kenapa? Karena di IPPNU kita itu berproses dari dasar. Tidak langsung menjadi instan ya pemimpin, tapi enggak. Kita itu ditempa dari pendidikan paling dasar dan bertahap. Lalu di IPPNU, di organisasi ini, kita juga belajar bagaimana caranya mengelola organisasi, administrasi, terus memimpin rapat ataupun doa tahlil ya kalau di PPNU sendiri. Nah, kita juga kadang ada forum-forum antar pengurus juga, itu juga salah satu mungkin paksaan halus ya, Mbak. Ya, kenapa? Karena yang tadinya kita mungkin malu ya untuk berargumen, untuk tampil di depan orang, tapi mau nggak mau kita akhirnya tampil. Nah, IPPN ini memberikan ruang aman pada para pelajar perempuan untuk terus mengekspor dirinya lebih baik lagi untuk berkembang, sehingga potensinya itu lebih tergali seperti itu. Jadi bukan organisasi yang mungkin biasa-biasa saja ya, tapi kalau kita dalami di organisasi ini, semakin dalam kita menyelam, akan semakin dalam juga kita akan dapat hal-hal yang mungkin kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Karena organisasi ini adalah salah satu wadah ya, wadah yang untuk menunjang kegiatan kepemimpinan, pengkaderan itu sangat-sangat diperhatikan juga di PPNU ini. Jadi organisasi ini bukan cuma kumpul-kumpul aja ya, tapi juga sebagai ruang belajar dan juga sebagai tempat sharing dan tempat bertumbuh ya. Iya, jadi dari proses pengkaderan itu kan akhirnya IPPN itu menghasilkan sosok pemimpin perempuan yang bukan hanya anggun secara moral saja, tapi juga tentang bagaimana dia mau berani bersikap, berani untuk mengambil langkah-langkah strategis yang positif untuk perkembangan organisasi maupun dirinya sendiri. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya nih Mbak,
kan tadi udah ngomongin terkait wadah untuk melatih kepemimpinan ya. Nah, menurut Mbak sendiri, bagaimana organisasi itu tuh membantu meningkatkan kepercayaan diri dan juga kemampuan public speaking, apalagi dari awal podcast sampai sekarang, Ya, dan bahkan kita kan baru ketemu sekali, betul. tapi Mbak nih ngomongnya bener-bener lancar dan Masya caksis Allah. gitu kan. Casis cus. Iya, Oke. Ini ini istilah baru ya. mungkin Ini. boleh diceritakan nih Oke. bagaimana. Ya kalau saya sendiri mungkin kalau kita apa ya jujur saja ya Mbak, kalau kita kilas balik ke belakang, mungkin saya juga nggak jauh berbeda sama teman-teman sebagian pelajar ya, yang mana ketika dihadapkan untuk berbicara di depan ataupun berbicara dengan banyak orang itu masih ada rasa gemetar, takut ataupun demam panggung ya itu istilahnya ya. Iya. Ya, tapi karena di organisasi ini ada semacam apa ya hal ajaib yang akhirnya menentukan kita atau mendidik kita untuk menghilangkan karakter yang seperti itu karena prinsipnya yaitu learning by doing ya, jadi belajar itu sambil praktek langsung ya. Jadi dengan kita mulai memimpin rapat contohnya ya, menjadi pembawa acara lalu menjadi pemateri di sebuah forum atau sebuah kegiatan pengkaderan itu, mau nggak mau kita dipaksa untuk berani berbicara, berani tampil ya. Jadi mungkin saya juga sama ya dulu kalau kilas balik 10 tahun yang lalu sama kalau pegang mic pasti ada rasa-rasa gemetarnya ataupun takut atau bahkan sampai yang akan saya sampaikan itu bisa ngeblank ya itu sama, dan sampai sekarang pun ya saya masih tetap belajar untuk terus mengembangkan kemampuan saya terkhusus di public speaking ini karena itu salah satu manfaat dan fungsi berorganisasi yaitu dengan kita bisa mengasah skill kita terutama public speaking karena ya kita kan sejatinya terjun langsung ke masyarakat gitu ya Mbak Ira, jadi harus pandai-pandai berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Jadi pertama sebenarnya karena terpaksa, kemudian terbiasa, Terbiasa terus ya bisa bisa jadinya. seperti itu, jadi Oke. mungkin Mbak Ira juga ya sama ya, prosesnya juga nggak instan bisa langsung jadi Mbak Ira yang sekarang, Oh iya pastinya dengan beberapa beberapa terpaksa juga. terpaksa juga. Terpaksa latihan terus Iya, jadi ya sekarang juga masih kaku sih. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, kita mencoba bergeser ke topik kepemiluan. Saat ini kan banyak pelajar yang nantinya ini akan menjadi pemilih pemula ya, Mbak. Nah, menurut Mbak, apa yang perlu mereka siapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan juga bertanggung jawab? oke. Kalau kita mungkin dari saya sebagai seorang pelajar ya Mbak, ada mungkin 3 ya yang mungkin untuk bisa teman-teman siapkan di pemilu yang akan datang. Yaitu yang pertama, check and recheck. Jadi kita telusuri bagaimana rekam jejak calon tersebut, kita apa ya gali lebih dalam bagaimana latar belakangnya seperti apa, itu juga salah satu potensi ya untuk kita bisa menilai karakter dari seorang calon ini. Lalu yang kedua itu adalah dengan kita bedah visi dan misi dari calon tersebut. Jadi kita harus tahu nih program kerjanya ke depan seperti apa, lalu visi misi yang mereka gagas itu seperti apa. Jadi kita ketika memilih nanti kita tahu bahwa keunggulan dan kekurangan dari pasangan itu apa. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini yang juga menjadi hal penting ya, yaitu gunakan hak pilih dan hargai perbedaan. Jadi kita sebagai generasi pelajar ya, apalagi pemilih baru, jadi jangan golput ya teman-teman semua. Kita gunakan sebaik mungkin kesempatan kita untuk apa ya memilih, karena ya jumlah kita ini kalau ya tadi yang saya sampaikan di awal jumlah kita ini banyak, jadi sayang kalau generasi kita itu hanya golput-golput saja, artinya hanya ikut-ikutan saja. Jangan, kita harus jadi seorang pemilih yang cerdas dan hargai perbedaan karena kadang antara keluarga aja kita kan berbeda ya sama ayah ibu, kadang ayahnya A ibunya B, tapi ya apapun perbedaannya biarpun calonnya apa ya memilihnya berbeda tapi persaudaraan tetap nomor satu. Oke, jadi untuk menjadi pemilih yang cerdas ini bukan hanya datang ke TPS, tapi juga memahami informasi seperti melihat visi misi, latar Betul. belakang juga ya, dan untuk menentukan pilihan yang secara bijak gitu ya. Nah kalau Mbak Ira sendiri jadi pemilih baru atau Enggak, aku udah lama sih jadi udah lama? pemilih. Oke. Udah hampir 10 tahun yang lalu sih.
Nah, kemudian Mbak Dea nih pertanyaan yang selanjutnya, sebagai perempuan muda yang aktif berorganisasi, tentu memiliki harapan yang besar kan untuk generasi penerus. Apa pesan dan harapan Mbak untuk pelajar perempuan Indonesia agar semakin berani berpartisipasi? Oke, ya. Kalau pesan saya sendiri untuk kita sebagai pelajar perempuan, wabil khusus untuk di Kabupaten Tegal ya, jangan pernah batasi potensi diri kalian. Jadi dunia saat ini butuh sentuhan ataupun juga pemahaman-pemahaman dari perempuan-perempuan hebat. Beranilah mengambil keputusan, berani masuk ke organisasi, teruslah untuk mengupgrade diri sebaik mungkin. Jangan pernah batasi potensi diri kalian, jangan pernah berhenti untuk terus mengupgrade diri. Karena perlu sekali ya kita mengembangkan potensi diri kita, itu sangat perlu. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja di sekitar kita. Tunjukkan bahwa pelajar perempuan Indonesia itu mampu tampil secara anggun dengan akhlak dan spiritual yang baik, tapi di sisi lain juga cerdas secara kritis dan berani dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus terus mengupgrade diri dan mengembangkan potensi dan kemampuan kita. Jangan pernah berhenti ataupun stuck di lingkup situ saja ya, atau lagi misal dalam lingkungan. Ya, jadi kalau mungkin ada istilah Jawanya itu, kalau perempuan itu biasanya ada 3M ya, Mbak. Itu manak, masak, dan macak. Nah, 3M itu artinya apa aja itu, Mbak? Ya, kalau manak itu artinya beranak ya, melahirkan, menyusui, dan lain-lain. Kalau masak ya, masak. Keseharian wanita ya hanya masak. Terus kalau macak itu hanya berhias. Jadi perempuan ini kalau menuruti dengan apa ya tradisi zaman kuno dulu ya, zaman dulu itu ya tugasnya hanya 3M itu. Tidak ada pengembangan diri untuk mereka bisa mengembangkan skill mereka apa. Tapi kalau sekarang itu kan ada yang namanya kesetaraan gender ya. Jadi perempuan sekarang ini jangan hanya mau diam di rumah saja, tapi ketika kita punya potensi, kita punya bakat ataupun punya potensi diri yang misal bisa kita kembangkan, ya kita harus speak up, kita harus berani untuk menampakkan diri. Jangan takut untuk menjadi pemimpin ya perempuan, karena perempuan ini juga apa ya bisa sekali untuk memimpin karena itu perempuan dianugerahi sebuah empati yang tinggi. Jadi ketika kita memimpin kita mungkin akan berjalan keduanya antara perasaan dengan logika. Jadi ayo mari kita jadi perempuan yang mau berkembang, mau mengembangkan skill kita, apa yang kita punya, apakah yang kita miliki, apa cita-cita kita, ayo kita terapkan, kita gali sedalam mungkin apa saja ilmu-ilmu yang akan kita terapkan. Karena kalau kita melihat sekarang juga banyak kok pemimpin-pemimpin dari kalangan perempuan di Indonesia ini kayak mungkin ada banyak-banyak tokoh juga yang sangat di Indonesia banyak yang menjadi tokoh perempuan. Jadi kita jangan mau kalah dengan gender sebelah ya. Kita juga punya potensi, kita bisa mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Jadi tetap kodratnya wanita ya jadi ibu ya itu tetap kodrat. Kita jadi ibu, jadi seorang istri, tapi tidak menghalangi karir kita untuk berkembang. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dea, pesan yang sangat inspiratif bagi para perempuan Indonesia dimanapun berada. Ya, amin. Jadi Mudah-mudahan seperti itu. perempuan ini jangan takut untuk mengembangkan diri ya. Terima kasih untuk Mbak Dea, pesannya sangat inspiratif bagi para pelajar perempuan dimanapun berada. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir di sesi pertama nih. Jika demokrasi itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, pelajar perempuan atau IPPNU ingin dikenal sebagai bagian yang seperti apa nih dalam perjalanan tersebut? Oke. Jadi kalau dari saya pribadi itu kami ingin dikenal sebagai kompas dan mesin penggerak yang sejuk. Kenapa? Karena mungkin istilah dari kompas. Kompas ini sebagai petunjuk arah yang tetap menjaga nilai-nilai moral dan kesantunan dalam berdemokrasi. Nah, kalau untuk mesin penggerak yang sejuk itu, ya kita pengen menjadi bagian yang aktif bergerak, namun juga kita tetap merangkul semua kalangan. Artinya tidak ada keterbatasan antara siapapun, namun tetap ada daya kritisnya. Jadi itu kompas dan mesin penggerak yang sejuk. Jadi kompas dan mesin penggerak yang sejuk. Bukan yang panas, yang mulet-mulet gitu. Iya.
Oke, untuk sesi yang selanjutnya nih, sesi pertanyaan cepat. Jadi nanti Mbak jawabnya bisa cepat aja, Oke. Tanpa penjelasan. tapi Apa? boleh Oh, juga sih boleh kalau sih. ada Oke. penjelasan. Oke, Siap. paling penjelasan singkat Oh gitu iya, ya. benar. Bukan kayak tadi ya. Iya, tapi kan Oke, cukup siap. panjang, ini singkat Oke. aja. Oke, pertanyaan yang pertama. Tiga kata yang menggambarkan IPPNU. Iya Mbak Ira, jadi ada 3 kata yang menggambarkan IPPNU, yaitu belajar, berjuang, bertakwa. Kita punya trilogi yang namanya belajar, berjuang, bertakwa. Jadi ada di PDPRT juga kita dicantumkan bahwa IPPNU ini triloginya adalah belajar, berjuang, bertakwa. Kenapa belajar? Karena usia-usia kita kan masih pelajar, dimanapun berada kita harus tetap belajar. Lalu untuk berjuangnya sendiri, berjuang di sini ya berjuang dalam kebaikan, dalam hal yang positif ya. Mungkin amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Lalu bertakwanya ini yaitu setelah kita belajar dan berjuang kita tetap bertakwa. Takwa itu kan adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi 3 trilogi ini yang menjadi pegangan atau pondasi kita dalam berorganisasi. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan Ini kedua jadi nih, panjang ya. apa sih Oke. tadi? Untuk pertanyaan yang kedua, demokrasi dalam satu kata. Kesetaraan. Kenapa setara? Yaitu tadi karena demokrasi ini kan adalah kita menghadapi sebuah perbedaan, kita terlibat dalam pengambilan keputusan, kita bermusyawarah, jadi tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan ataupun besar maupun kecil. Oke, jadi semuanya sama ya. Sama. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, organisasi atau rebahan. Organisasi dong, ya. Udah 10 tahun lebih 10 masa tahun lebih. rebahan. Ya biarpun tetap suka rebahan, tapi ya tetap kalau pilihannya organisasi atau rebahan, kita organisasi. Rebahan ya tetap sih. Oke. Oke, yang keempat, buku atau media sosial. Buku untuk kedalaman berpikir, sedangkan media sosial untuk membagikan kebaikan. Jadi buku atau media sosial. Ini pilihan yang berat ya, Mbak ya? Seimbang. Seimbang, ya, Oke, jadi seimbang. seimbang. Karena kalau kita hanya media sosial tapi tidak mendalami cara berpikir ya akan kosong. Kalau hanya membaca tapi kita juga tidak menyalurkan ilmu kita ya eman-eman. Ilmu kalau untuk dipendam diri sendiri kan juga tidak apa ya, tidak baik ya. Jadi punya ilmu ya harus kita salurkan juga. Jadi saling berkaitan ya, Iya, nggak bisa betul. dipilih. Khairunas anfa'uhum linnas. Oke, Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Insya Allah. Oke, yang selanjutnya, tokoh perempuan yang menginspirasi. Siapa Oke. nih? Ada 3 tokoh, Mbak Ira. Tiga. Ya. Kalau saya yang pertama itu Sayyidah Khadijah, beliau istri Nabi. Itu kita belajar dari beliau adalah sosok peradaban perempuan yang sangat berjuang ya untuk kemajuan dan peradaban Islam pada masa itu. Sampai sekarang juga kita masih merasakan. Lalu yang kedua adalah Ibu Nyai Haja Umroh Mahfudoh. Beliau ini adalah pendiri atau ketua pertama IPPNU. Ya, pendiri, ketua pertama IPPNU-nya. Lalu yang ketiga yaitu Raden Ajeng Kartini. Karena yang kita tahu semua ya bahwa perjuangan beliau dengan ilmu dan pendidikan, perempuan bisa bersekolah, bisa berpotensi dan bisa mengembangkan diri sampai dengan sekarang. Itu juga atas jasa-jasa beliau. Jadi itu dari saya ya. Mungkin kalau Mbak Ira punya tokoh wanita inspirasi sendiri. Kalau Mbak Ira siapa ini? Punya juga sih. Siapa kalau Mbak Ira? Sama R.A. Kartini juga. Kartini. Oke. Oke, untuk yang keenam nih, public speaking atau menulis? Public speaking. Ya, public speaking. Karena kalau menulis untuk saya sendiri, saya belum mendalami hal itu, Mbak. Ya, mungkin next ya, ataupun kapan barangkali ada kesempatan. Tapi kalau untuk sekarang, ya saya mungkin lebih pilih public speaking. Oke. Kemudian yang terakhir, tantangan terbesar pelajar saat ini. Apalagi sekarang ini kan media sosial, AI banyak banget ya. Nah, tantangannya apa nih? Oke, kalau dari pandangan saya sendiri ada 3 tantangan terbesar pelajar saat ini. Yang pertama yaitu apatisme, lalu yang kedua adalah krisis literasi digital, lalu yang ketiga ada degradasi moral. Nah, Jakpir Pemilih, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua.
Terima kasih Mbak Dea atas kehadirannya, atas sharing-sharing pengalamannya. Iya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Mbak Ira yang sudah menjadi moderator pada kesempatan kali ini dan KPU ya yang alhamdulillah IPPNU sebagai pengejawentahan dari pelajar perempuan diberikan apa ya kesempatan untuk kita bisa sharing-sharing dan saya pribadi juga mohon maaf barangkali ada mungkin salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kita masih pelajar ya. Intinya pesan saya tadi, sama-sama harus terus mengupgrade dan mengembangkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan ya, Mbak Ira. Pastinya, Kamu nanti Kabupaten Tegal. tunggu kerja sama kita gitu. Iya, siap. Ditunggu. Oke, terima kasih juga kepada Capir Pemilih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tonton episode-episode lainnya di kanal YouTube KPU Kabupaten Tegal. Saya Ira Kusuma Wardani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.